Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Bakti Wibowo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyebaran data dari data kelompok di R. Sebelumnya di sini saya mempunyai sebuah data sebagai berikut. Sebenarnya untuk mencari penyebaran data pada data kelompok, kita tinggal membuat tabelnya saja di sini dengan counting table sama dengan edit data frame, sehingga nanti akan muncul seperti ini, sehingga kita bisa menuliskan batas kelasnya. X1 itu rata-rata, lalu ada frekuensinya. Kita bisa tinggal menambahkan saja seperti ini, misal lalu close saja. Nanti akan tampil di sini. Tapi pertama-tama kita akan membahas mengenai cara mencari batas kelas tersebut, cara mencari XI, dan cara mencari frekuensi. Pertama, di sini kita mempunyai sebuah data tunggal sebagai berikut. Kita akan mengubahnya menjadi bentuk tabel frekuensi seperti tadi, di mana data tersebut yaitu data sama dengan C 9, 10, 12, dan sebagainya, dengan panjang data ada 20. Lalu kita akan mencari jumlah kelasnya itu ada berapa dengan rumus jumlah kelas sama dengan 1 plus 3, 322 dikali log 10 length data. Ini adalah rumus dari Sturges. Kita lihat jumlah kelasnya adalah 5,3. Lalu untuk ranknya kita cari yaitu max data, min data, jangkauannya. Lalu kita mencari intervalnya dengan rumus interval sama dengan rank dibagi jumlah kelas. Interval yaitu round interval, lalu kita print intervalnya. Jadi nanti jumlah kelasnya ada 5 dan jumlah kelasnya ada 5 dan intervalnya yaitu ada 3. Dimulai dari data terkecilnya yaitu 9. Jadi nanti 9 sampai 12, 13 sampai 14 begitu dengan interval 3 serta jumlah kelasnya 5. Serta untuk mencari XI-nya kita menggunakan rata-rata. Di sini mean 9, 11. Jadi rata-rata di tengah 9 dan 11. Ini untuk intervalnya. Jadi 9 sampai 11, 12 sampai 14, 15 sampai 17, 18 sampai 20, 21 sampai 23. Di sini kita tahu bahwa XI-nya nanti adalah sebagai berikut: 10, 13, 16, 19, dan 22. Lalu kita mencari frekuensi pada masing-masing kelas, di mana kita menggunakan frekuensi sama dengan function X min max, B sama dengan 0, untuk I dalam satu length X jika XI lebih dari sama dengan min dan XI kurang dari sama dengan max. Untuk B-nya yaitu B plus 1. Lalu kita print B. Lalu kita mencari frekuensi data dari setiap kelasnya. Di sini frekuensi data pada interval 9, 11, frekuensi data interval 12, 14, dan seterusnya. Kita print sehingga kita tahu bahwa frekuensi pada interval 9 sampai 11 ada 2, lalu frekuensi 12 sampai 14 ada 8, dan seterusnya. Lalu kita tinggal membuat tabelnya saja.
Ini batas kelas tersebut. Lalu ini XI yang tadi kita cari, dan frekuensi. Untuk intervalnya 9 sampai 11, lalu 12 sampai 14, 15 sampai 17, 18 sampai 20, 21 sampai 23. Ini kan kita tadi mencari jumlah kelasnya ada 5 dengan intervalnya 9 sampai 11, yaitu ada intervalnya ada 3. Untuk frekuensinya sendiri di sini ada 2, 8, 3, 2, 5. 3, 3, 2, 5. Untuk XI-nya tadi adalah 3, 5, 10. Oh, untuk ininya adalah 10, 13, 16, 19, 22. Lalu kita tinggal close ini saja, sehingga di sini akan muncul. Di sini kita sudah tahu bahwa tabel frekuensi yang akan kita buat adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari kuartil. Di sini saya akan mencari kuartil 1, 2, dan 3. Ini saya menuliskan TBQ1, yaitu tepi batas kelas kuartil 1, di mana itu adalah jumlah data dibagi 4. Jadi tadi 20 dibagi 4, yaitu 5. Dan nilai data kelima itu ada di kelas kedua, yaitu 12 sampai 14. Di tepi bawah tepi batas kelas kuartilnya yaitu 11,5. Lalu FKQ1-nya didasarkan frekuensi kuartil 1 yaitu 20/4, sama dengan 5. Jadi nilai 5 itu ada di frekuensi kelima itu ada di kelas kedua juga, yaitu ini frekuensi ke-8 kaki satunya. Lalu FKQ1 yaitu didasarkan pada sebelum kuartil 1, yaitu frekuensi sebelum 8, yaitu 2. Dan ini juga, ini TBQ2 yaitu adalah tepi batas kelas kuartil 2, yaitu jumlah data dibagi 2. Jadi jumlah datanya ada 20, dibagi 2 yaitu 10. Dan nilai data ke-10 itu juga ada di sini, di kelas kedua. Sehingga TBQ2-nya yaitu 11,5. Lalu FKQ2-nya didasarkan sebelum kuartil 2, yaitu frekuensi sebelum 8 adalah 2. Lalu FQ2-nya adalah frekuensi kuartil 2, yaitu 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nilai 10 ada di frekuensi ke-8. Sehingga di kelas ini, frekuensi ke-8. Lalu TBQ3-nya, itu tepi batas kelas kuartil 3, itu 3 kali jumlah data per 4. Sehingga diperoleh 17,5. FKQ3-nya yaitu frekuensi kedua sebelum kuartil 3 ada 13, dan FQ3-nya yaitu frekuensi kuartil 3 ada di 3 kali N per 4 yaitu 15, dan nilai 15 ada di 2. Lalu kita mencari Q1. Rumusnya yaitu Q1 plus interval dikali panjang data per 4 min FKQ1 per FQ1. Sehingga nanti akan didapat ini dipanggil terlebih dahulu.
Lalu kita mencari Q1-nya, yaitu 12,625, Q2 dan Q3-nya didapatkan 14,5 dan 20,5. Lalu kita mencari jangkauan antar kuartil atau JAK-nya. Sini kita menggunakan rumus Q3 dikurangi Q1, yang mana kita akan mendapatkan kemudian kita akan mencari persentil kali 50. Di sini ada TBP 50 sama dengan 11,5, itu tepi batas kelas persentilnya. Lalu FKP sama dengan 50, frekuensi pencipta sebelum persentil 50, dan itu 2. Lalu FP, frekuensi persentil dari frekuensi ini ada di 8. Lalu kita panggil semuanya. Untuk mencari persentil ke 50, rumusnya itu tepi batas persentil 50 ditambah interval dikali 50 kali panjang data dikurangi FKP 50 bagi FP 50. Sehingga dia dapatkan hasil persentil 50-nya yaitu 385,75. Lalu kita akan mencari desil. Di sini ada THD 40. Selanjutnya kita akan mencari desil. Di sini ada TEBD 8, yaitu tepi batas kelas desil yaitu 8 dikali jumlah data dibagi 10. Jadi nilai data ke 16 ada di kelas 5, sehingga tepi batas kelas desil 8 dari kelas 5 adalah 20,5. Lalu FKD 8-nya ada 15 dan FD 5-nya adalah 5. Untuk rumus desil 8 sendiri itu TBD 8 tepi batas desil 8 ditambah interval dikali 8 kali panjang data dikurangi FKD 8 dibagi FD 8. Seperti ini. Sehingga desil 8-nya akan didapat 107,5. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.